Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Ibnu. Kita pengen ngobrol kali ini tentang transmisi CVT pada mobil-mobil yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena CVT ini enak dipakai ya. Memang CVT ini banyak dipakai oleh mobil-mobil yang mobil harian. Jadi kalau di kelas SUV itu X-Trail ya. Lalu juga Honda itu ada Civic ya, Civic Turbo yang sporty itu juga dia pakai bukan mesin transmisi CVT. Lalu juga CR-V CVT. Di kelas yang medium atau low MPV atau SUV itu juga ada BR-V, ada Mobilio, ada Livina, lalu ada Juke, banyak lah. Dan Toyota juga sekarang banyak pakai CVT ya. Avanza, Xenia juga memakai CVT sekarang. Nah, cuman masalahnya kan kita selalu dengar ada isu bahwa CVT ini agak serem seperti itu. Kebetulan saya pakai X-Trail 2010 manual. Saya kenapa pilih manual? Karena yaitu ada ketakutan. Saya termasuk yang percaya isu itu ya, percaya kabar itu. Jadi mobil pertama yang bener-bener saya beli itu Innova, itu manual. Meskipun sebenarnya kalau kita beli Innova Matic itu nggak masalah juga, karena kalau bahasanya ngopeni atau melihara Maticnya Innova itu nggak serewel yang lain gitu. Beda kalau kita pakai Matic atau CVT-nya Alphard gitu. Kalau ada yang rusak bisa ganti puluhan juta, 30 juta, 20 juta seperti itu. Nah, cuman habis itu saya jual, terus saya ganti X-Trail manual juga. Nah, saat saya pakai Nissan ini banyak temen bilang, "Bro, nggak takut tuh mesin transmisinya Nissan?" Oh, nggak apa-apa, ini manual. Dan seiring waktu memang saya banyak ngobrol dengan kawan-kawan, lalu dengan montirnya beberapa bengkel spesialis Nissan dan juga montir Nissan, memang ada ketakutan di sana. Bahkan saya ada bengkel spesialis yang langganan saya itu, dia nyetok mesin gelondongan CVT dari Singapura. Jadi biasanya ada Livina, Juke segala macem. X-Trail juga kalau rusak CVT-nya itu kerusakan ringan bisa 8-10 juta. Tapi kalau full rusak ganti gelondongan, kalau di bengkel resmi ya sekitar 60 juta. Kalau di situ sekitar 25 kalau tidak salah. Karena bearing gearnya di dalam transmisi CVT itu tidak dijual terpisah, sehingga belinya gelondongan. Nah, itu kalau ke bengkel resmi itu 60 juta. Sama Toyota, Honda juga segitu sama. Cuman memang bedanya Nissan ini memang agak susah untuk dapatnya. Dan sebenarnya yang lain juga sama, kasusnya juga mirip-mirip. Artinya sebenarnya isu CVT ini nggak hanya di Nissan saja. Bahkan kalau kita lihat Mobilio, Honda, itu banyak yang rusak itu yang kena CVT-nya. Ya itulah. Jadi CVT ini memang dia 5 tahun terakhir lah itu mulai banyak yang pakai di Indonesia. Yang pertama masuk itu memang secara saya nggak tahu pastinya ya, cuman mobil mainstream yang pertama kali dengan CVT itu masuk Indonesia itu Nissan ya, dengan X-Trail. Saya nggak tahu tuh Serena C24 Matic biasa atau CVT. Tapi yang X-Trail T31 yang masuk pertama di 2008, yang T31 ya, bukan T30. Kalau T30 masih otomatis biasa, ngongkosnya masih murah lah kalau T30 yang Matic. Tapi T31 Nissan ini yang X-Trail T31 yang mulai masuk tahun 2008 sampai sekarang, dia cuma 2 transmisi, manual sama Matic CVT. Lah CVT-nya ini yang banyak dikomplain seperti itu. Lalu juga Livina masuk. Terus banyak yang komplain saat ada shifting dari Matic biasa ke CVT. Banyak yang bermasalah, dan sama dengan X-Trail gantinya juga ongkosnya mirip-mirip seperti itu. Juke segala macam. Pokoknya pakai CVT itu ada
kecenderungan itu, karena setahu saya kalau mesin Matic sendiri itu rata-rata umurnya sekitar 10 tahun atau 150.000 kilo lah. Pokoknya di antara dua itu mana yang kena duluan. Jadi memang kalau kita beli mobil second, terus terutama Matic maupun CVT, kilometernya dilihat dan tahunnya dilihat apakah sudah pernah overhaul, sudah pernah ganti, sudah pernah turun transmisinya, sudah pernah diperbaiki apa belum. Nah kalau memang sudah pernah overhaul itu juga harus dilihat bener apa enggak, karena di bengkel resmi enggak nerima overhaul ya. Di bengkel resmi itu enggak nerima perbaikan yang parsial. Jadi kalau di bengkel resmi kalau ada rusak dia ganti segelondong. Nah, seperti itu tadi. Jadi kalau transmisi CVT rusak di bengkel resmi ya udah ganti segelondong 60 juta. Nah, lalu sebenarnya CVT ini bagaimana sih pemakainya? Saya nggak punya mobil CVT, tapi memang lumayan cukup banyak. Dan memang CVT ini agak khas ya. Kalau dari Nissan memang CVT ini olinya kita harus bener-bener jaga. Nah ini pemeliharaan atau penggantian oli transmisi ini kadang ada yang miss, karena kalau di bengkel resmi itu minta ganti semua 80.000 km atau 100.000 km, standarnya seperti itu. Tapi itu kan standar dari mobil yang jalan di jalan yang halus. Masalahnya di Indonesia ini kan jalan itu kan mungkin relatif jelek, lalu apalagi kalau di Jabodetabek macetnya luar biasa. Artinya beda kondisi, sehingga menurut beberapa montir atau mekanik berpengalaman seharusnya di 50.000 pun mending ganti oli, ganti oli transmisi. Karena memang banyak kena CVT itu rata-rata katanya telat di oli transmisi. Jadi transmisinya itu kotor, olinya segala macam, termasuk di CVT itu ya. Kalau sejauh yang saya tahu memang kita nggak boleh jorok pakai mobilnya, harus terawat ya, ganti oli harus jangan sampai telat. Kalau bisa bener-bener bersih, kotor dikit itu kalau di Nissan itu udah batuk. Cuman kayaknya di Honda yang banyak kasus itu kan Mobilio, sepertinya mirip-mirip. Ya Mobilio, BRV saya belum banyak denger, tapi udah ada sepertinya. Seperti itu. Jadi CVT ini enak dipakai karena memang untuk pakai harian ya. Jadi dia beda sama manual. Manual itu enak dipakai jarak jauh lah atau di pegunungan seperti itu. Jadi dapat torsinya kayak gitu, tarikannya dapat. Nah hal-hal seperti ini yang nggak banyak diketahui oleh pemilik mobil CVT, apalagi oleh orang-orang yang baru pertama kali beli mobil. Saya waktu pertama kali beli mobil, saya beli bekas, saya nggak berani beli baru. Satu, uangnya nggak cukup, daripada saya beli mobilnya kredit, mending saya beli cash ya. Saya beli cash second. Nah karena saya nggak berani macem-macem, ya udah saya beli manual. Saya beli mobil manual 2 kali, Excel ini sama sebelumnya Innova. Dua-duanya ya itu saya belum genep setahun ganti kopling semua. Kalau dulu yang Innova, jadi saya beli bulan Januari, terus hampir setahun bulan Desember itu koplingnya tiba-tiba aus. Jadi untung pas di depan rumah kita maju, olinya slip nggak mau balik. Nah akhirnya karena masih dapat garansi dari Garda Auto, telepon diangkut langsung ke Auto 2000, hanya 2,3 juta. Kalau X-Trail ini waktu itu masih bisa dipakai, cuman masalahnya adalah udah tinggi. Koplingnya nih udah tinggi, ya udah karena kopling udah tinggi nggak nyaman kan, saya bawa sekalian ganti bearing, sekali ganti kaki-kaki depan. Lumayan juga, di bengkel resmi itu 4,2. Kalau di bengkel spesialis Nissan dengan spare part yang sama tuh 35-36 lah. Beda 500-600. Ya, saya ke bengkel spesialis yang ya sama-sama ori, ya sama-sama ori kayak gitu. Dan kebetulan memang
Kalau di bengkel resmi mobilnya diminta dinginep ya, itu saya nggak mau. Kalau di bengkel itu sehari saya masukin jam 9 jam 10, asar itu jam 3 jam 4 udah kelar. Saya dapat 3,5 apa kalau nggak salah ya. Ya jadi seperti itu. Nah, jadi kita gantinya nggak banyak kayak gitu. Cuman kalau di mobil manual kita harus perhatikan roda gila. Jadi kalau roda gilanya Nissan ini ada potensi apa? Ada potensi rusak juga. Roda gila itu 89 juta lah. Roda gila ya kalau manual ya. Tapi kalau di Innova saya kurang tahu. Kemarin waktu ganti kopling kita cek roda gilanya masih bagus, jadi kita nggak perlu ganti. Jadi kalau di mobil manual ya paling ganti kopling sama ngecek roda gila aja. Yang itu ganti selesai. Gitu. Yang pemasangan ya sebenarnya nggak ribet juga. Nah kalau di Matic terutama CVT itu memang agak khas karena kalau di manual kita nggak perlu oli transmisi segala macem. Kalau di CVT memang kita harus perhatikan betul tuh. Jadi kalau di CVT seperti umumnya Matic, pemakai itu harus ngerasa kalau sudah dia nggak smooth perpindahannya, terus ada jeduk ya, terus tiba-tiba mau mundur kadang kok susah, mau maju kadang-kadang ribet. Nah ini udah kena. Kalau udah seperti itu ya, lebih baik tuh langsung dibawa ke bengkel. Kalau memang bagusnya bawa ke bengkel spesialis ya. Kalau bengkel resmi itu biasanya langsung minta ganti satu set. Nah kalau baru mundur itu nggak apa namanya agak susah, itu langsung dibawa. Kalau udah maju agak susah itu udah agak parah. Jadi kalau udah kerasa kayak gitu tapi masih bisa jalan, langsung bawa ke bengkel. Jangan sampai nanti body valve-nya itu kena. Ya kalau valve-nya bagian transmisinya itu udah kena, itu yang bisa belasan bisa puluhan juta. Gitu. Jadi sebisa mungkin sejak awal itu kita perbaiki. Jadi kalau masih ada jeduk di awal terus mundur ke belakang agak susah, itu masih kerusakan yang sebenarnya ya nggak ringan-ringan banget tapi juga nggak berat. Nah, itu biasanya pengerjaan 8-12 juta. Seperti itu. Nah, apalagi kalau kilometernya sudah tinggi. Jadi itu resikonya untuk CVT enak, tapi ya ada resiko biaya yang itu kemungkinan dirasakan seharusnya setelah di atas 10 tahun. Atau rata-rata udah 5-8 tahun lah, tergantung penggunaan ya. Kalau kita makainya bagus, biasanya 10 tahun sih masih bisa kepake. Tapi kalau pakainya kasar sih 5 tahun 8 tahun juga itu pasti minta ganti. Jadi memang kompensasi dari kita nyaman berkendara dengan CVT ya, kena macet kita santai. Kalau manual kan kena macet pegel kaki. Ya resikonya kompensasinya adalah di situ. Kita harus mengeluarkan biaya. Ya saya pikir sebenarnya juga itu harus dipersiapkan oleh kawan-kawan. Makanya zaman dulu mobil manual itu harganya secondnya itu tetap lebih tinggi dibanding harga Matic. Cuman sekarang udah bergeser, banyak orang sekarang sudah berani pakai Matic CVT, bahkan sudah berani. Ya ini kita belum bicara mekatroniknya mobil Eropa ya, seperti BMW, Mercy, kita belum bicara ke sana. Nah jadi memang susah kayak gitu. Jadi ada pergeseran. Orang karena udah banyak pakai Matic, ya udah orang cari Matic juga secondnya. Ya akhirnya manual lama-lama harganya secondnya lebih murah dari Matic karena memang barunya juga lebih murah. Kalau dulu itu orang takut pakai Matic, carinya manual sehingga harga Matic agak-agak hancur. Nah itu, cuman memang ya ada masing-masing lah. Kalau manual kita kena apa-apa di jalan, montir-montir masih bisa. Tapi kalau Matic memang jangan CVT, Matic aja pada takut. Seperti itu. Nanti lain kali kita akan share dengan berbeda. Terima kasih.